Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and how are you today? Baik anak-anakku, kita ketemu lagi hari ini pelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, before we start our material English today, I wish that you can remember what was the material last week we have learned together. Kira-kira masih ingat gak apa materi pelajaran kita kemarin? Apa yo? Pelajaran apa? Ya, kita minggu lalu belajar materi tentang stating ability ya, menyatakan kemampuan. Nah, seperti kata kuncinya menggunakan kata can, ya, can. I can and be able to, ya, can and be able to. I wish you still remember well. Oke, hari ini kita akan belajar materi kita tentang ya stating willingness. Willingness, will and would. Ya. Stating willingness, the words from the words will. Ya, will artinya akan. Nah, tapi it's not about akan ya. Tapi di sini materinya kita akan menekankan kepada kesediaan atau kemauan ya. Saya bersedia membantumu, saya bersedia datang ke tempatmu ya. Ini yang akan kita pelajari ya. Kata kuncinya adalah will and would. Willingness it's mean ya, kesediaan atau kemauan dalam bahasa Indonesia-nya. Oke, let's go. Ya. Coba kita lihat di sini. Will you? Nah, sudikah kamu? Ya, will you? Or yes, I will. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, will you listen to me? Oke, good. Yes, I will. Let's see now. Nah, will and would used. Nah, kita lihat will and would is different, ya. Ini kata-kata ini berbeda dalam penggunaannya. Nah, will biasanya digunakan dalam bentuk present tense. Nah, bentuk sekarang, pasti ingat Anda present tense ya. Ini adalah stating the activity that happen on the right time ya. Biasanya will digunakan untuk present tense, biasanya bentuk sekarang. Ya, bentuk sekarang. Nah, sementara would digunakan untuk past tense atau bentuk lampau. Yesterday, last night, ya. Itu adalah the moment we should use the word would. Nah, ya. Inilah momen-momennya gitu loh. Bukan sekarang kita gunakan would, tapi the past tense atau the past event. Suatu kejadian yang lampau. Oke, paham ya? Nah, itulah perbedaan dalam penggunaan will and would. Oke. Nah, pola umum dalam bentuk positif, ya, pola umum dalam bentuk positif penggunaan stating willingness, ya. Nah, biasanya selalu digunakan dalam kalimat itu pasti don't miss, never miss subject ya, subjek seperti I, you, we, they, he, she, the name of person, name of animal ya, itu adalah subjek. Nah, subjek setelah itu diikuti dengan what, will or would. Nah, will, woods. Nah, after that add verb 1. Nah, verb 1 kalau kemarin kan kita can plus verb 1. Now today will or would plus verb 1. Let's see the example here. I will visit your house. I will visit your house. Oke, saya bersedia mengunjungi rumahmu. Ya, saya bersedia saya bersedia mengunjungi rumahmu. Tapi di sini bukan akan mungkin oke lah, banyak
makna yang beda mungkin dari kalian, tapi kita ini stating willingness atau kemauan atau kesediaan. I will visit your house, I would visit your house. Nah, it the same sentence, I mean it is the meaning the same meaning but a different in use. Penggunaannya berbeda. Nah, kalau will di sini I will visit your house, mungkin kejadiannya kejadiannya sekarang, tapi kalau would itu kejadiannya lampau. Nah, ini adalah contoh dari kalimat positif yang menggunakan will and would. Nah, how about if it is a negative, ya? Bagaimana kalau dengan negatif? Anda lihat di sini polanya, cukup Anda tambahkan not pada words will and would. Nah, ya, plus verb one. Ini sangat jelas sekali. Subject, S means subject, will or would plus not plus verb one. Dodi will not fly, Dodi will not or won't pay the bill. Dodi will not pay the bill. Dodi won't pay the bill. Dodi tidak bersedia membayar tagihan. Nah, ini enggak patut dicontoh ya. Dodi wouldn't or would not pay the bill. Dodi wouldn't pay the bill. Nah, ini maknanya sama. Okay? Ini adalah contoh pola kalimat negatif yang stating not willingness ya. Saya stressing not willingness, ketidaksediaan. Nah, ketidaksediaan ciri-cirinya dia menggunakan the word not. It means tidak. Oke, tidak. Let's see. Nah, sekarang we check for the interrogative sentence. Ya. Interrogative sentence. Okay, you have to remember every interrogative they always change the auxiliary to be or modal. Nah, di sini kita menggunakan will and would. Nah, will-nya dan would itu pindah ke depan. Will or would plus subject plus verb one. Ya. Will, would plus subject plus verb one. Nah, contohnya adalah would Tina go with Arum tonight? Would Tina go with Arum tonight? Nah, ya, bersediakah Tina pergi bersama Arum malam ini? Nah, ya kan? Ini adalah kalimat tanya, kalimat menanyakan kesediaan kepada Tina, apakah dia bersedia pergi bersama Arum malam ini. Nah, how about the response? Bagaimana tanggapannya? Nah, tanggapannya seperti ini anak-anak. Yes, she will. Not she won't. Nah, yes, she will. Not she won't. Nah, ini dah tanggapan kalau tidak bersedia. Oke? Saya kira ini cukup jelas ya. Ini adalah kalimat-kalimat willingness, not willingness, and question willingness ya. Pertama adalah kesediaan ya. Menyatakan kesediaan seperti I will visit your house. Nah, ketidaksediaan Dodi will not want to pay the bill, dan asking the willingness, will Tina go with Arum tonight? Got it? Okay, got it. We go the next. Nah, coba kalian perhatikan di sini anak-anak ya. Yang harus kalian perhatikan adalah perubahan ketika it's negative ya. It is negative ya. Nah, will and would, will and would ini kalau will plus not dia akan berubah menjadi want. I want you. Saya tidak ingin. I want ya. Dan negatif wouldn't. Nah, ya. Ini harus Anda ingat, bukan willen petiti ya, bukan ya. Seperti wouldn't ya ada, ini enggak terlalu banyak berubah, tapi kalau will not itu pasti banyak sekali perubahannya. Nah, ya. Ini contoh gambarnya ya.
Ini artis Afrika sepertinya ini. Kalau melihat dari wajahnya. Sorry. Oke, nah ya harus kalian ingat ya, perubahan dari will not itu jauh sekali, bukan seperti wouldn't ya, wouldn't cukup seperti itu, tapi won't itu L-nya juga hilang. Oke, let's go. Nah, coba kita perhatikan dialog berikut ini. Nah, dialog dalam bentuk percakapan. Nah, oke. Nah, ini mungkin di buku Anda sudah ada ini, cukup Anda buka aja di chapter 2. You can open the last material of the chapter 2 ya. Coba Anda buka saja di chapter itu Anda akan ketemu ini. Nah, oke. Repeat after me. Okay. Udin, will you help me to bring this book? Okay, good. Udin, will you help me to bring this book? Sure. Nah, ya. Udin, bersediakah kamu menolongku untuk membawakan buku ini? Nah, kata Udin, sure. Tentu, ya. Tentu. Nah, saya ingat materi pertama kita ya ketika asking for attention. Nah, ini kan mengungkapkan kata sure. Coba kalian buka-buka lagi materi yang lalu ya. Nah, will you? Nah, di sini will you help me? Nah, bersediakah menolongku untuk membawa buku ini? Ya, oke. Ini adalah stating willingness, ya. Mana stating willingness-nya? Will you help me? Nah, will you help me? Bersediakah kamu menolongku? Kita lihat dialog berikutnya. Nah, there are two girls. They have a dialogue. Dayu, you face by Udin house, don't you? Will you give this note to him, please? Okay, repeat after me. Dayu, you face by Udin house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course, I will. Nah, oke. Nah, coba kita perhatikan kalimat dialog di sini. Kira-kira mana yang stating willingness-nya? Okay, good. Will you give me this note? Will you give this note to him? Ya, bersediakah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Ini adalah ungkapan pertanyaan atau kesediaan Dayu. Apakah dia mau memberikan catatannya kepada Udin? Nah, ya kan? Nah, bagaimana si Dayu merespon? Of course I will. Nah, tentu saya bersedia. Tentu saya bersedia. Oke. Saya kira kalian paham. Oke, good. The next page. Nah, let's see the dialogue here. Siti, I have to see the Frenchival now. Will you buy me iced tea, please? Siti, I have to see the Frenchival now. Will you buy me iced tea, please? Sure. With or without sugar? Yeah. Nah, ya. Coba kalian perhatikan kalimat yang bertanya. Kalimat yang bertanya di sini ada menanyakan stating willingness itu apa? Oh iya, bagus ya. Will you buy me iced tea? Bersediakah kamu membelikan aku es teh? No, es teh di depan MTS itu paling rame itu biasanya kalau habis pulangan. Tapi sekarang nggak rame lagi karena kalian nggak pernah ke sekolah lagi ya. Nah, ya, sure, ya, tentu. Singkat jawabannya anak-anak ya, sure ya. Seperti itu ya. Tolong ini diulang-ulang di rumah ya. Siapa tahu Anda asking for a willingness to your friend, your father, or to me when you meet me at home. Meet me in the class or at school. So, teacher, will you help me? Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi sekarang. Kita lihat lagi sekarang ya. Benny, will you close the window, please? Benny, will you close the window, please? Nah, ya. Ya, ini adalah ungkapan asking willingness. Benny, bersediakah kamu menutup jendelanya? Or certainly, dia bilang ya. Dengan senang hati ya. Coba kalian ulang-ulang lagi nanti. Nah, let's see. Edo, will you do this for me, please?
Edo, will you do this for me please? I make the table. Yes, ma'am, I will. Nah, oke. Edo, bersediakah kamu membuat ini untukku? Kata ibunya. I make the table. Yes, ma'am, I will. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya ya, yang kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya, yang slide sebelumnya ya. Yes, ma'am, I will. Ya, saya bersedia. Oke, seperti itu. Will, ingat, will is mean bukan akan, tetapi di sini adalah kesediaan ya, kesediaan kita terhadap melakukan sesuatu. Nah, coba kita lihat catatan di sini ya. Nah, catatan ya. Sure. Will you come to my birthday party? Will you come to my birthday party? Sudikah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Sure. I will come to your party. Nah, kita lihat catatan di sini ya. We use will to talk about the future, to say what we believe will happen. Nah ya, inilah yang harus kita ketahui. Yang harus kita ingat adalah hari ini kita belajar tentang stating willingness ya. Stating willingness artinya adalah kesediaan ya. Bukan kita bicara tentang will akan datang. Makanya saya pada akhir ini saya coba bikin catatan. Will yang kita pelajari ini bukan berarti akan datang. Tapi oke lah, kalau Anda sudah paham itu, I give 2 thumbs to you all. Ya, saya akan kasih 2 jempol pada kalian ya. Berarti Anda sudah paham. Nah, hari ini saya tegaskan lagi, we are learning about stating willingness with the keyword, dengan kata kuncinya adalah will and would ya. Will and would. Oke, good. Nah, cobalah kalian ulang-ulang lagi di rumah tentang apa yang kita pelajari hari ini adalah ungkapan stating willingness. Nah, stating willingness. Dan jangan lupa mengulang dan berlatih di rumah. Berlatih di rumah. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.